Sudah bisa dilihat ya, Pak Riz? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Riz, selaku Ketua Panitia Kegiatan Webinar, juga sekaligus memoderasi untuk webinar kita. Juga sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembicara sebelumnya, Dr. Suwanto beserta Ibu. Jadi terus terang kami tidak menyangka mendapat satu paket pembicara untuk sharing ke kita semua ya. Jadi sangat istilahnya sangat berbahagia kami bisa mendapatkan masukan-masukan, sharing-sharing dari beliau. Demikian juga untuk harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya ya. Walaupun mungkin sebenarnya pencapaian seperti Saudara Oka yang sampai beberapa artikel itu mungkin sebenarnya itu sudah sangat maksimal ya. Lebih dari apa yang diharapkan, karena sebenarnya untuk salah satu syarat untuk kelulusan sebenarnya hanya diminta satu saja, di luar karya berupa buku disertasinya serta syarat-syarat administrasi yang lainnya. Baik, saya pikir sudah cukup banyak ya. Topik kita di seputar tesis di era new normal, jadi sudah banyak aspek disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara tadi, jadi mungkin saya juga tidak akan banyak-banyak juga, saya lebih menyoroti ke aspek penulisan abstrak ya. Jadi seperti di poster, jadi apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan semuanya ada di abstrak ya, seperti itu. Baik, langsung saja. Adapun untuk untuk outline penyampaian tidak banyak-banyak. Ya, ada pendahuluan, kemudian kesalahan-kesalahan penulisan abstrak. Ini saya ambil dari review penilaian sepanjang tahap-tahap mahasiswa Ilkom melakukan proses penelitian tesis ada dari. Jadi kebanyakan nanti saya akan memperlihatkan beberapa kesalahan penulisan dari mahasiswa peserta ujian tesis itu, kemudian ada juga dari mahasiswa peserta pra-ujian tesis dan proposal, kemudian penutup. Jadi ya ini mungkin beberapa sudah banyak yang sudah familiar ya sama yang namanya Linus Torvalds ya. Jadi ya ini kalimatnya yang sangat terkenal adalah "Talk is cheap, show me the code". Jadi saya selalu memegang spirit atau semangat statement beliau. Jadi kadang juga saya sering berpikir jangan-jangan saya sekarang berbicara semoga tidak cheap ya, tanda petik ya kan gitu kan ya. Jadi beliau menyampaikan pada intinya sebenarnya kalau bisa sebenarnya kalau kita berbicara itu ada isinya kan gitu kan ya. Atau malah sudah tidak perlu lagi kan gitu kan. Tunjukkan saja kode kamu seperti apa. Jadi bagi Bapak Ibu peserta webinar yang belum tahu mungkin Linus Torvalds adalah penemu dari Linux ya. Jadi atau kalau kurang familiar mungkin produk Linux yang sekarang cukup populer Ubuntu, mungkin sudah beberapa ibu-ibu ketahui atau malah sudah sering digunakan kan seperti itu. Jadi mengacu kepada semangat atau spirit statement tersebut. Nah, jadi kalau dalam menulis jadi mungkin saya dahului bahwa dalam penulisan tesis ya ada satu bagian yang namanya abstrak yang sering luput dari konsen dari bapak-bapak ibu-ibu yang membuat tulisan kan seperti itu. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana mengisi semua bagian dari buku tesis itu, mulai dari pendahuluan, kemudian dari
kajian pustaka, kemudian dari studi literaturnya, metode penelitiannya, sampai hasil dan analisis, kemudian kesimpulan. Kemudian lupa bahwa ada satu bagian yang sangat penting sekali yang harus mendapat perhatian, ya istilahnya mendapat perhatian lebih ya. Jadi bagian itu adalah namanya abstrak. Jadi seringkali Bapak Ibu mungkin juga saya ambil dari pengalaman saya sudah sangat capek dalam menuliskan hasil istilahnya, menuliskan hasil-hasil penelitiannya, begitu masuk ke abstrak, untuk menuliskan abstraknya sudah ya konsentrasinya sudah habis. Jadi ditulisnya jadinya asal-asalan. Padahal bagian abstrak itulah entry point dari pembaca, dari reviewer untuk menilai hasil karya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bayangkan saja kalau buku tesis yang tebalnya bisa sampai ratusan halaman kan gitu kan ya. Pembaca dan reviewer ingin mengetahui apa sebenarnya inti dari ratusan halaman itu. Nah itu ada di abstrak. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, khususnya mahasiswa Ilkom ini yang sedang atau akan melakukan penelitian tesis, jangan lupa bahwa menuliskan hasil tesisnya juga sangat penting ya, khususnya dengan abstraknya. Saya dapat kata bijak di mana mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya, kan gitu kan ya. Jadi kalau dari bayangan saya, walaupun mungkin sebenarnya belum ada penelitian valid yang memverifikasinya. Jadi bisa dikatakan kalau bahwa saudara, ini dari persepsi saya ya, secara umum walaupun saudara sudah melakukan penelitian tesis secara maksimal, mendapatkan hasil yang sangat bagus, sangat berkontribusi, merupakan sesuatu yang novel atau memiliki kebaruan yang tinggi. Kalau tanpa dituliskan, ya orang kan tidak tahu kan. Jadi kami berpikir ya melakukan penelitian tesis itu baru 50%-nya kan seperti itu. Kemudian menuliskannya, termasuk juga membuat bagian abstrak itu ya itu porsinya 50%. Yang mungkin porsi ini ya masih debatable ya. Benar nggak sih sebenarnya 50-50? Tapi kurang lebih gambaran umumnya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi dari slide ini ya saya sudah memunculkan di bagian yang berwarna kuning bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu mahasiswa Ilkom mungkin masih ada yang belum tahu bahwa dalam menuliskan abstrak itu ya ada beberapa poin sebenarnya yang harus dituliskan ya. Jadi, nah ini tergantung juga dari syarat-syarat berapa jumlah kata yang harus dituliskan dalam abstrak. Nah, jadi abstrak ini sebenarnya ada di beberapa jenis tulisan ya. Salah satunya ada di buku tesis, di tempat lain juga dalam penulisan artikel juga seperti itu. Artikel untuk jurnal atau konferensi. Nah, sekarang tergantung dari target konferensi atau jurnalnya, mereka punya syarat berapa kata. Di sanalah kita harus memaksimalkan. Tapi kurang lebih intinya ada 5 poin yang harus Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara harus tersampaikan dalam menulis abstrak yang mewakili ratusan halaman dari buku tesis Bapak-bapak, Ibu-ibu, ataupun yang mewakili sekitar 6 halaman dalam menuliskan artikel di konferensi atau jurnal. Ya, tergantung kembali kepada jurnal atau konferensinya, mereka mensyaratkan maksimal berapa halaman. Nah, itulah abstrak itulah yang nantinya akan merepresentasi konten intisari, konten dari artikel Bapak Ibu. Jadi tanpa berpanjang lebar, sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan kepada kepada mahasiswa Ilkom yang sedang menempuh penelitian tesis. Jadi at least kita harus memberikan gambaran umum, gambaran menyeluruh apa yang sebenarnya penelitian apa yang sebenarnya saudara lakukan kan gitu kan. Dimulai dari adalah yang pertama yaitu latar belakang masalahnya seperti apa,
kemudian solusi yang kedua, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini, kemudian ketiga, metode dari solusi tersebut, keempat, ada hasil dan analisisnya seperti apa. Analisis juga mungkin juga tidak panjang-panjang ya, karena namanya abstrak kan space-nya terbatas. Nanti saya tunjukkan di pedoman penulisan tesis 2020 syaratnya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran atau feature work. Jadi kalau kita mau berpikir sederhana ya cukup 5 kalimat saja. Cuma kembali kita melihat syarat penulisan abstrak ini berapa jumlah kata kan gitu kan ya. Dengan semangat untuk lebih memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca, 5 kalimat ini mungkin bisa di-extend ya. Oke, ini secara umum seperti ini. Jadi kalau ada poin-poin yang lain mungkin bervariasi ya di antara akademisi. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Oka bahwa terkait dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melakukan penelitian, kita sudah punya satu tempat ya. Istilahnya semuanya ada di sana terkait dengan proses atau prosedur Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan menempuh penelitian tesis. Dan ini juga menjadi quality assurance kami di program studi Magister Ilmu Komputer Uniksa. Kami menyediakan berbagai resource yang diperlukan termasuk pedoman penulisan tesis. Yang terbaru kami sudah pasca sarjana Uniksa sudah mempunyai pedoman tesis 2020, jadi masih fresh from open ya. Jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu termati, kami sudah redikan semua di halaman web pastor.uniksa.ac.id ilkom/checklist dokumen proposal buku tesis. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih sebenarnya syarat dalam penulisan abstrak kan gitu kan. Saya cuplik, saya screenshot dari buku pedoman tesis. Jadi di sini abstrak itu memuat ada di bagian di pedoman penulisan tesis tahun 2020 di bagian 5.1.8. Jadi ya bagian abstrak merupakan bagian yang memuat uraian singkat maksimal 1 halaman spasi 1. Jadi di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, 5 kalimat inti yang ada di abstrak itu ini bisa saudara extend ya. Kalau memang requirement-nya atau persyaratannya maksimal bisa 1 halaman kan seperti itu. Jadi mungkin ini juga untuk istilahnya apa ya, untuk mengkonsentrasikan pikiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya di abstrak harus apa ya. Harus dimulai dari 5 poin itu dulu, silakan nanti dikembangkan sehingga maksimal jadi 1 halaman sesuai dengan syarat buku pedoman penulisan tesis 2020. Ya, ini ya bagian slide ini saya tidak janjian sama Pak Wanto ya. Jadi tadi Pak Wanto ada menyebutkan 5W 1H. Jadi ya ini saya sediakan, saya provide satu link ini. Ini kebetulan ya terkait masalah tersebut. Jadi ini ada jurnalis yang ada cerita di sini di link ini. Yang pada intinya adalah bagaimana dalam coverage suatu berita. Jadi harus lengkap itu ada 5W 1H ya. Nah itu juga tidak jauh berbeda juga dengan dalam penulisan abstrak karena pada intinya kan kita ingin memberikan gambaran kepada pembaca atau reviewer, memberikan gambaran keseluruhan, holistik, sebenarnya kita ngapain dalam penelitian ini kan seperti itu. Nah jadi silakanlah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu untuk melakukan mapping, misalkan who itu apa mappingnya di dalam intisari, di dalam abstrak kan seperti itu. Misalkan what apa, what itu ya adalah apa yang diteliti kan seperti itu. Kemudian apalagi ya, kemudian ada how, bagaimana melakukan penelitian. Nah ini terkait dengan metode penelitian. Dan tidak kalah penting, selain 5W dan 1 how, sekarang memang berkembang dalam dunia jurnalistik bahwa untuk lebih melengkapi atau lebih menyempurnakan tulisan itu ada satu
way tambahan lagi yang harus ya yang harus di cover oleh tulisan dalam dunia jurnalistik, yaitu adalah what next. Nah, ya kira-kira ya kalau kita mapping what next ini ke bagian dari abstrak, ya gampang saja. Kita bisa lihat di bagian mappingnya itu dekat dengan di bagian saran atau future work ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang melakukan penelitian tesis kan sudah melakukan penelitian ini, sudah mendapatkan hasil, kemudian dianalisis, dan intinya katakanlah penelitiannya sudah berhasil mengembangkan algoritma dengan kinerja yang lebih baik daripada metode atau algoritma sebelumnya, kan gitu. Nah, satu hal yang akan bisa istilahnya memberikan impresi lebih kepada pembaca dan penguji dan reviewer. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pelaksana penelitian tesis pun mengetahui untuk kedepannya sarannya seperti apa penelitian yang harus saya lakukan ini. Misalkan atau future work-nya. Misalkan, saya untuk penelitian ini saya memang sudah membatasi sampai di sini. Ternyata dalam perjalanan berkembang bahwa saya menemukan kekurangan-kekurangan yang katakanlah ini bisa saya explore pada penelitian lebih lanjut. Nah, in the future work kan gitu. Bukan berarti harus diambil sekarang karena kan sudah dibatasi masalahnya kan gitu kan. Kita tidak mau kami di prodi tidak mau mahasiswa Ilkom terlalu banyak melebar sehingga waktu studi habis untuk itu. Itu nanti hal-hal seperti itu bisa dimasukkan ke future work. Atau masuk ke bagian what next kalau di dunia jurnalisme. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini di pedoman tulisan tesis 2020 bisa Bapak Ibu bisa lihat contoh abstraknya. Nah, baik, sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan masalah kesalahan penulisan abstrak. Jadi di sini saya berikan case ada 6, kan gitu kan. Jadi tidak panjang-panjang. Jadi di sini ini kebetulan diambil dari pengalaman pada waktu melakukan review instatik dari dokumen tesis bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mahasiswa S2 ilmu komputer Undiksa kan seperti itu. Nah, misalkan pada case 1 ini, jadi di sini disebutkan saya ada highlight bagian penelitian ini menghasilkan rancangan data warehouse bla 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 kan seperti itu. Saya berpikir apakah kalimat seperti ini bisa dibuat oleh orang lain yang tidak melakukan penelitian kan seperti itu. Kok saya berpikir rasanya bisa ya. Nah, jadi lesson learn-nya adalah bagi yang sudah melakukan penelitian, janganlah lagi membuat kalimat-kalimat umum yang orang lain bisa. Jadi katakanlah, jadi harapannya sebenarnya, nah ini adalah bagian akhir dari suatu abstrak yang notabene dekat dengan bagian hasil dan analisis, kesimpulan, dan saran atau future work. Jadi kalau sudah melakukan penelitian, mendapatkan hasil, berikanlah hal-hal spesifik, angka-angka, persentase spesifik yang kalau orang lain yang tidak melakukan penelitian ini kan tidak bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi itu lesson learn-nya. Jadi ini kan Bapak Ibu sudah susah payah yang dapat hasil. Kok tiba-tiba di abstraknya ngomongnya umum saja. Jadi impresinya kok rasanya orang yang tidak melakukan penelitian pun bisa membuat kalimat-kalimat seperti ini. Ini case nomor 1. Kemudian case nomor 2, ya terkait masalah konsistensi sebenarnya. Jadi di bagian yang saya highlight sebenarnya, jadi saya sampaikan, saya kutip di sini, bahwa dalam tahap pengujian proposal system diuji menggunakan metode black box, respon pengguna, dan running time. Tapi saya agak terganggu pada saat dijelaskan lebih lanjut, kok urutannya tidak seperti itu. Tidak dimulai dari, ya jadi kalau di analisisnya di sini malah disebutkan, ada black box dulu, kemudian malah running time-nya duluan yang disampaikan.
kemudian terakhir baru respon pengguna. Jadi kalau kita di dunia ilmu komputer, apalagi kalau mengacu kepada spirit dari Linus Torvalds itu kok rasanya, dan itu sudah sangat presisi dengan menggunakan kode. Ya mungkin hanya dari saya, perasaan saya saja ya, karena saya juga masih aktif juga melakukan coding. Kalau dalam membuat suatu tulisan, harapannya apa yang urutan yang disampaikan secara umum nanti dijelaskan juga sesuai dengan urutan tersebut. Jadi kalau memang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu membuat satu statement tertentu dengan urutan tertentu, dalam penjelasannya harapannya juga bisa urutannya juga sama juga. Mungkin ini hal kecil ya, tapi ya agak-agak mengganggu kan gitu kan. Ini impresi juga sebenarnya. Itu case kedua. Case ketiga. Nah, jadi ini dari 3 case yang ada ini semuanya adalah abstrak, di mana abstrak untuk ujian sudah perfect ya, sempurna ya, sampai batas tertentu ya, zero error ya. Tapi yang saya temukan di bagian awal kalimat itu ya, ini jadinya belajar bahasa jadinya ya. Kalimat pertama yang saya highlight ini, saya kesulitan mendapatkan struktur kalimatnya. Kalau kita di bahasa Indonesia kan kita mempunyai struktur sangat jelas itu. Struktur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalau mau gampang, contohkan saja saya makan nasi di kampus kan gitu kan ya. Nah, saya kesulitan ini mendapatkan mana subjek, mana predikat. Di samping kalimatnya juga saya jadi panjang kan gitu kan. Jadi lesson learn-nya berhati-hatilah dalam menyusun kalimat di abstrak, karena itulah yang merepresentasi karya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara pelaksana penelitian tesis. Jadi itu merepresentasi ratusan halaman yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu buat di buku tesis. Kalau dirusak di abstrak kan sangat disayangkan ya. Jadi ini ada peribahasa, rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik kan seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin di masalah substansi di bagian yang saya highlight kedua, ya itu seperti yang sudah disampaikan, kalau bisa kalau menyampaikan ada hasil persentase yang disampaikan di dalam abstrak. Nah ini pasti orang yang tidak melakukan kan tidak tahu kan persentasenya berapa. Hanya orang yang melakukan penelitian yang bisa menyampaikan data-data subjek. Namun sayangnya tidak disertai dengan analisis. Padahal ya kan kita ingin tahu juga sebelum masuk ke bagian yang ratusan halaman itu, kita ingin tahu di awal seperti apa. Hanya angka-angka saja. Analisisnya seperti apa? Ya, ini impresi lagi kan seperti itu. Impresi bahwa yang menuliskan ini masih mungkin belum maksimal ya, dan mendiseminasikan atau menyampaikan hasil penelitiannya. Padahal di dalamnya analisisnya sudah berhalaman-halaman kan gitu kan ya. Tapi kan namanya ini sebagai entry point ya, harapannya adalah sedikit analisis singkat. Oke, itu case ketiga. Kita masuk ke case yang keempat dalam kesalahan penulisan abstrak. Nah ini ada satu bagian di akhir abstrak yang menyatakan bahwa terkait masalah future work. Jadi saya kutip saja di sini, kedepannya perlu dilakukan analisis sistem dengan menggunakan metode selain naive Bayes untuk mengetahui konsistensi hasil yang diperoleh. Saya jadi berpikir, bukannya untuk mendapatkan konsistensi hasil, metode yang sekarang dikembangkan harus lebih disempurnakan lagi. Kemudian dites dengan dataset yang existing atau ditambahkan. Melalui penyempurnaan atau pengembangan existing method pada dataset tersebut, bukannya nanti di sana justru kita mendapatkan konsistensi hasil. Bukannya kita menggunakan metode lain untuk mendapatkan konsistensi hasil kan seperti itu. Jadi istilahnya kita bermain logika saja sebenarnya di sini. Jadi impresinya adalah wah, ini yang menuliskan abstrak kelihatannya agak kurang bersungguh-sungguh ya kan gitu kan. Padahal kita tahu dalam tulisan di beratus-ratus halaman tulisnya itu
malah mungkin lebih detail lagi disampaikan istilahnya, bahwa memang benar penelitiannya sudah sangat bagus ya, tapi jadi rusak susu sebelangnya kan, gara-gara statement seperti ini. Nah ini lesson learned keempat. Ya, jadi ini masuk ke case kelima. Ya, ini ya saya berpikir dulu ini apa ya case-nya di sini ya. Oke, ini ya. Jadi kalau secara tata bahasa ini dengan ini ada kata dengan di awal kalimat kan gitu kan ya. Ya, jadi kami sebagai reviewer istilahnya juga dari dulu kan kita sudah sangat sering belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, mungkin perguruan tinggi juga, kita sangat terpatri sekali itu bagaimana kita terkait masalah EYD ya, ejaan yang disempurnakan, kita sering dengar itu ya. Perasaan dulu bukannya ya kata hubung itu dengan dan seterusnya bukannya tidak boleh di awal kalimat. Nah, ini tolong ini kebetulan case kelima adalah abstrak untuk maju pratesis ya. Jadi mungkin ya masih bisa diperbaiki lagi ya, direvisi lagi ya seperti itu. Jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ya mau nggak mau kita memang harus kembali refreshing pengetahuan bahasa kita dalam menulis kalimat demi kalimat. Ya intinya kita harus ya SPOK atau minimal SP kan gitu, karena saya makan. Jangan membuat kalimat yang panjang-panjang kan seperti itu. Di jurnalis pun seperti itu kan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat ini saya sampai kelelahan membaca karena kok mana ya titiknya ya, masih koma-koma aja terus ya. Jadi beberapa baris ini ternyata itu jadi satu kalimat sangat panjang kan. Ya, ini yang terakhir. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kebetulan abstraknya saya sorot, jangan baper duluan ya. Jadi ini semangatnya adalah semangat untuk menyempurnakan karya Bapak-bapak, Ibu semua kan gitu kan ya. Tidak ada maksud apa-apa, sehingga di sini pun semua nama saya hilangkan di sini. Nah, ini di kesalahan ke-6 ya mungkin sebenarnya istilahnya tidak force major ya, minimal ya. Kita biasanya punya common practice atau best practice bahwa kalau ada muncul suatu singkatan, kita harus sampaikan dulu kepanjangan seperti apa, baru dalam kurung kita tulis singkatan. Kalau kemudian muncul lagi singkatan tersebut, ya tinggal kita tuliskan singkatan saja. Nah, di abstrak pun mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau di pendahuluan ada muncul seperti itu lagi, kalau mau istilahnya menegaskan, mungkin bisa di kepanjangannya disampaikan dulu, kemudian dalam tanda kurung ada singkatannya. Kemudian setelah itu kalau ada muncul lagi, ya tinggal singkatannya saja. Dan kemudian kita harus berpikir di bagian yang saya highlight kedua itu, di abstrak kalau bisa mungkin istilahnya definisi-definisi sudah tidak perlu kita sampaikan lagi. Karena itu akan memakan space kuota kata yang harus ditulis dalam abstrak. Jadi di sini contohnya adalah saya kutip di sini, adanya duplikasi data dalam beberapa file yang sama dan file data tersebut disimpan di lebih dari satu lokasi disebut dengan istilah redundansi data. Saya pikir ya cukup bilang redundansi data saja. Untuk konteks kalimat apa saja, kalau ada yang nggak jelas nanti itu bisa disampaikan di bagian lain di luar abstrak. Ya, saya pikir demikian. Jadi saya tidak berbanyak-banyak. Jadi masuk ke penutup. Saya kembali screenshot lagi statement terkenal dari Linus Torvalds bahwa talk is cheap. Show me the code ya. Jadi menulis abstrak untuk penelitian tesis pun seperti itu. Jangan sampai cheap juga. Jangan sampai merusak sebelanga. Gara-gara nilai setitik. Nilai itu adalah abstrak ya, bagian abstrak dari penulisan tesis. Baik, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak Indrawan.